Tiba-tiba, waktu buka pintu, penjaga kosannya tuh langsung kaget gitu. Karena kayak dia tok-tok-tok sepada, waktu dibuka, wah sampah berserakan di mana-mana, anjing. Bingung. Kayak apa ya? Kayak dikagetin sama sampah gitu loh. Jadi buka pintu sampahnya dur gitu sih. Kayak, "Hah, apa nih gitu sih?" Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan di video gue kali ini ada sebuah pembahasan yang agaknya tuh bakal cukup dalam dan bahasannya bakal sedikit complicated. Yang mana gue harap setelah lu nonton video ini lu bisa jadi lebih sering ngebersihin rumah lu sih, khususnya bagian kamar. Dan gue juga berharap setelah lu nonton video ini lu bakal jadi lebih aware, lebih merhatiin kesehatan mental lu atau orang-orang yang lu sayang. Karena ini semuanya tuh bermula dari situ. Tapi gini deh, biar kita ke awal permasalahannya dulu deh. Jadi ada sebuah cerita yang lagi rame banget diomongin di jagat per-twitteran Indonesia, di mana ada sebuah tweet yang ngasih lihat sebuah kamar kos-kosan berisi berbagai macam sampah dan hal-hal lainnya yang berserakan di mana-mana, di kasur, di lantai, di kolong kasur, di kolong lantai, di meja, bahkan mungkin di dalam sampahnya tuh ada sampah lagi. Kita nggak ada yang tahu juga karena itu berantakan banget gitu loh. Nah, tweet ini pertama kali dibagiin sama mari kita sebut Eva lah ya. Gue udah kontak-kontakan sama dia buat nyari tahu detail kejadiannya dan biar gue ceritain semuanya di sini. Karena tweetnya sendiri itu udah dihapus ya gara-gara satu dan lain alasan lah intinya. Jadi si Eva ini, si apa ya, kita nyebutnya pemeran utama. Enggak pemeran utama, ya pemeran utamanya ada dua lah. Pemeran utama kita di cerita ini itu ngekos di salah satu daerah yang nggak bisa gue sebut lah namanya. Pokoknya dia ngekos gitu. Nah waktu itu Eva tuh niatnya mau pergi keluar kota. Tiba-tiba waktu dia keluar kamar, dia ketemu sama penjaga kos-kosannya dia. Nah penjaga kos-kosannya dia ini lagi kaget karena ngelihat keadaan salah satu kamar kos-kosan yang ada di situ. Jadi waktu si Evanya keluar ini, mbak-mbak penjaga kosnya tuh lagi terkaget-kaget, terheran-heran gitu, terus manggil Evanya kayak, lu tau gak sih, tipikal ibu-ibu yang kalau ada masalah ngajak orang lain buat tahu gitu, kayak sini, ini lihat ini kayak gitu aja udah pokoknya. Tapi sebelumnya gini, orang yang ngekos di kamar itu, di kamar yang gue maksud ini, udah ngekos selama kurang lebih 2 tahun. Tapi selama 2 bulan terakhir uang kosannya tuh belum juga dibayar, nggak dibayar-bayar gitulah. Sedangkan orangnya sendiri itu nggak bisa dihubungin, udah nggak lagi bisa dihubungin sama yang jaga kosannya. Jadi yang punya kosan pun nganggep si orang ini udah nggak mau ngekos lagi di sana dan kamarnya itu mau dibuka buat dibersihin. Niatnya supaya nanti kalau ada orang yang mau nyewa bisa langsung ke kamar itu. Tiba-tiba, waktu buka pintu, penjaga kosannya tuh langsung kaget gitu. Karena kayak dia tok-tok-tok sepada, waktu dibuka, wah sampah berserakan di mana-mana, anjing. Bingung. Kayak apa ya? Kayak dikagetin sama sampah gitu loh. Jadi buka pintu sampahnya dur gitu sih. Kayak, apa nih gitu sih? Sampahnya tuh apa ya? Nggak slow gitu loh man. Bentukannya tuh bener-bener semuanya tuh rame sampah. Bahkan gue ngomong sama Eva, gue nanya kan, itu emang keadaannya kayak gitu? Enggak, bahkan lebih parah lagi. Jadi foto yang diambil itu beberapa barangnya tuh udah dikeluarin gitu ke apa ya? Itu kan kayak kos-kosannya bareng-bareng gitu. Jadi kayak ada ruang tamu di depan kosannya gitu, dilempar ke ruang tamu gitu. Pendito itu udah banyak banget. Itu katanya belum apa nggak semuanya ke foto coba. Sebelum akhirnya gue tahu apa yang sebenarnya terjadi, nanti itu gue jelasin belakangan. Awalnya tuh gue sekaget-kagetnya loh waktu ngelihat foto ini gitu. Ngelihat foto sampah itu tuh gue kaget kayak, men, gimana mungkin ada orang yang hidup dan bermasyarakat di sebuah kamar yang isinya adalah semua sampah itu. Itu gue sekaget dan sebingung itu sih. Awalnya kan gue pertama kali dikasih tahu tweet ini sama cewek gue kan, terus kayak dia bilang, nih kalau kamar kamu kayak gini, pokoknya omongannya jelek lah si berak itu.
Terus gue pikir ya elah paling kamarnya kenapa, waktu gue lihat loh anjing, gue langsung merasa mendingan. Jadi waktu pertama kali dibuka itu tuh yang pertama kali kecium tuh kayak baunya gitu loh, kayak baunya tuh ya kecium karena eh, Evanya tuh ngejelasin kalau di kamar tuh ada makanan-makanan yang nggak cuma basi tapi udah busuk, dan bahkan ada beberapanya yang sampai dibelatungin gitu. Coba lu bayangin butuh waktu berapa lama itu sebuah makanan dibelatungin gitu loh, dan itu di kamar, di ruang tertutup. Di magic jar aja ya, di magic jar kan di situ di tengah-tengah tuh tiba-tiba muncul magic jar gitu kan. Rice cooker anjing magic jar. Magic jar. Pokoknya di magic jar itu kata Eva isinya tuh kayak udah ada kuah gitu loh, jadi kayak ada air-airnya gitu. Gue sih mikirnya itu nasi ya, kayak awalnya tuh gue mikir itu nasi. Dan yang namanya nasi nih kalau ditaruh di ruangan tertutup, di tempat tertutup gitu yang nggak kena angin-anginan, yang kena angin-anginan ya parah sih. Pokoknya dengan ditaruh di sebuah rice cooker yang ketutup kayak gitu, itu kayaknya bukan basi lagi tuh, udah satu kata di atas basi. Ada nggak sih? Kalau ada kita cari dah, kita bikin bersama itu satu kata di atas basi. Buasi. Pokoknya gitu deh. Itu tuh kayak gua rasa berubah jadi lembek gitu dan akhirnya jadi air lagi. Soalnya gue pernah ini baru-baru ini sih, ada gue tumpengan gitu pakai nasi kuning kan. Nah, nasi kuning yang itu keangin-anginan gitu sampai pinggirannya tuh jadi kayak keras gitu lah. Nah, namanya keras terus bagian dalamnya kan jadi kayak kedap gitu kan. Gua tinggal tuh semalaman karena emang nggak ada niatan buat dimakan kan. Waktu paginya lapar, gua sendok pakai centong, lembek banget. Dan itu baru katakanlah sehari lah. Lah ini gimana udah 2 bulan, buset dah. Ini gue curiga itu di dalam magic jar nasinya sampai tumbuh alang-alang tuh gak? Tumbuh alang-alang gitu. Ada rusa lagi dikejar-kejar sama macan gitu-gitu loh pokoknya. Nggak kebayang sih gue, nggak kebayang. Terus gue juga kepikiran beberapa hal lain yang apa ya, yang menurut gue penting gitu. Kayak ada botol aqua yang bahkan gue nggak tahu isinya apa. Ini gue sempat ngobrol sama Eva dan kami tuh kepikiran jadinya kalau itu tuh air gitu. Jadi kayak itu aqua dipotong, ada airnya dan berlumut, bahkan sampai lumutnya tuh berkerak. Tuh gak? Lu bayangin nih, ini lumut sampai berkerak itu makan waktu berapa lama bro? Maksud gue tuh bro, ya Allah. Itu tuh kayak apa ya, kayak kamar mandi, kayak bak kamar mandi keramik gitu loh, yang bawahnya tuh kalau lama nggak dicuci tuh kayak ngumpul semua di situ. Dan terus ada juga itu Glade sama Stella yang gue sama sekali nggak paham, sama sekali nggak ngerti kenapa ada di situ gitu. Kalau kata orang-orang di Twitter, setidaknya dia sudah berusaha. Iya berusaha, tapi kan tetep aja gitu. Kenapa lu harus beli Glade sama Stella gitu sebagai pengharum ruangan, ketika ada pilihan yang lebih baik buat ngebuang sampah-sampah itu dan nggak lagi ngebikin kamar itu bau gitu. Maksudnya at least kalaupun susah buat dibikin wangi kan bisa dibikin nggak bau gitu dengan sampahnya dibuang gitu loh. Sama halnya kayak itu tuh apa, pengusir nyamuk elektrik. Maksud gue kan nyamuk datang terus ngumpet di dalam sampah-sampah kan. Iya dong kok nggak sampahnya aja dikeluarin gitu, kan tentu akan lebih mudah buat dilakuin nih. Ya meskipun jatuhnya kan susah sih buat ngebersihin sampah sebanyak gitu, tapi kan kayak kenapa penyebabnya nggak diselesaikan gitu, instead of kayak wah ada nyamuk nih, beli Stella gitu, mana sampah di bawah. Dan satu info lagi, itu tuh ruangannya tuh ber-AC loh. Awalnya tuh ruangan ber-AC tapi AC-nya tuh udah mati sampai akhirnya digantiin sama kipas. Nah, ruangan ber-AC itu kan mesti ketutup ya? Iya dong. Jadi kayak emang harus kedap aja, kayak ventilasi ketutup segala macem gitu. Gua nggak kebayang pengepnya kayak apa tuh. Gua sama sekali nggak paham gimana dah tuh. Men, ini ruangan ini kan kedap banget ya. Kalau misalkan AC mati, itu tuh panasnya bukan main. Ya,
kayaknya emang harus beli kipas sih. Tapi kalau pakai kipas di bawahnya ada sampah, ruangannya tertutup, kan baunya muter-muter di situ doang ya. Gue nggak tahu kenapa gue jadi kasihan sama siapapun yang ngekos di situ. Kayak sumpah banget, pasti hidupnya tuh pasti nggak nyaman. Gini, ketika pertama kali ngeliat fotonya, gue tuh langsung punya pikiran buat pengen ngebahas segala macam hal yang ada di situ, kayak barang-barang lain gitu. Kenapa colokan ada di situ, kenapa magic jar ada di situ, terus kenapa ada korek di situ, segala macam kan. Gue langsung pengen kayak ngebahas segala macam barang gitu. Tapi setelah gue ngontak Eva dan akhirnya Eva berhasil kontak-kontakan sama yang punya kamar, pikiran untuk ngebahas itu makin dalam tuh jadi hilang gitu loh. Gue justru malah jadi lebih concern sama yang nyewa kos-kosan sekarang. Awalnya gue udah ngeliatin foto itu berjam-jam gitu buat nyari detail kayak barangnya apa, kayak lagi main game tuh gak, main criminal case gitu untuk nyari tahu. Nah ini buat ini buat ini gitu. Tapi setelah tahu kabarnya, gue malah jadi nggak enak. Gini, setelah gue baca beberapa artikel yang ada di internet, ternyata di dunia psikologi kebiasaan buat nyimpen, ngoleksi atau nimbun hal-hal yang udah nggak kepake lagi kayak yang terjadi di foto ini biasa disebut dengan hoarding disorder. Lu bisa koreksi kalau gue salah, tapi sedapatnya gue, orang dengan hoarding disorder itu ngerasa punya ikatan sama barang-barang yang dia simpen, atau kayak semacam punya emotional value gitulah sama apapun yang dia punya, sampai akhirnya barang-barang itu nggak mau dibuang. Meskipun gue nggak tahu apa emotional value yang dibangun sama sampah-sampah sisa makanan itu, karena itu duitnya dia nyari sendiri atau gimana. Tapi intinya hoarding disorder itu bisa terjadi karena beberapa faktor, tapi yang paling mendominasi biasanya adalah kecemasan, depresi, bahkan trauma. Itu juga lah yang dikasih tahu sama Eva ke gua setelah akhirnya dia bisa ngontak yang tinggal di kos-kosan itu. Yang punya kamarnya sendiri itu lagi ada di ya masalah-masalah yang gue sebutin tadi, dan dia lagi recovery dulu buat nenangin dirinya. Sebenarnya pertama kali gue ngelihat keadaan kamarnya yang kayak gitu, gue punya beberapa asumsi yang yang jujur-jujuran tuh ngebikin gue malu sebenarnya, dan gue tuh kayak pengen minta maaf langsung gitu loh ke orangnya. Kayak pikiran gue terlalu jahat. Pertama, gue tuh sempat kepikiran kalau orangnya tuh emang males aja gitu. Maksudnya kayak dia tuh emang terlalu males sampai ngebuang sampahnya aja tuh nggak mau gitu. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, kayaknya semalas apapun orangnya, ketika dia ngerasa nggak nyaman, gue rasa ya dia bakal tetap ngebersihin juga gitu, karena ya buat tidur gitu, apalagi kasur kan buat dia tidur. Jadi kayak pikiran itu udah, asumsi itu gue buang gitu. Terus gue juga sempat mikir bisa jadi orangnya tuh emang lagi ada masalah gitu sama kesehatan mentalnya. Tapi di sisi lain gue juga kita nih nggak bisa nyimpulin yang kayak gitu juga gitu, karena yang namanya kesehatan mental itu nggak bisa self proclaim gitu, mesti ke tenaga ahli dulu buat bener-bener tahu apakah itu perkara kesehatan mental atau enggak. Bahkan gue juga sempat mikir, aduh ini jahat banget sih, gue sempat mikir kalau yang punya kamar itu lagi dihadapin sama kondisi yang enggak yang nakutin gitu loh, entah dibawa lari sama orang atau gimana. Makanya itu gue kayak ngerasa berdosa, pikiran gue kemana-mana banget. Soalnya gue takut aja, karena ketika kamar kosan itu dibuka, ternyata tuh barang-barang dia tuh masih ada di situ. Kalau semisal orang nggak mau bayar kosan terus mau cabut gitu, at least kan dia barang-barang itu bakal dibawa gitu kan sama dia. Ini enggak loh, barang-barang yang nyewa kosannya sendiri itu masih di situ. Dan itu awalnya ngebikin pemikiran buruk, kayak ini dan itu. Tapi setelah tahu kabar sebenarnya, ya ternyata gue salah gitu. Kayak emang gue harus ngurangin asumsi jahat gitu, karena pikiran gue tuh kadang terlalu melebar kemana-mana gitu. Tapi ya apapun itu, semoga
siapapun yang ngekos di situ dalam kondisi yang baik-baik aja sih sekarang, atau segera membaik lah gitu sama segala macam hal yang ada di pikirannya dia. Karena gue sadar kayak dengan keadaan kamar kayak gitu pasti orang itu lagi banyak pikiran banget, ya nggak sih? Kayak dengan kita ignorant sama keadaan kamar kita, itu tuh artinya kita lagi punya pemikiran-pemikiran lain di luar sana yang bahkan terlalu liar untuk diurus. Jadi kayak kita sama keadaan sekitar lah gitu, gue ada pikiran lebih penting gitu. Men, kalau lu punya keluarga, temen atau siapapun orang yang lu sayang lah yang rasanya ada di keadaan kayak gitu juga, baiknya ditanya dulu gitu, lagi ada masalah apa, lagi kepikiran apa segala macam. Karena dengan keadaan kamarnya yang kayak gitu, hidupnya tuh mungkin lagi nggak baik-baik aja. Dan dengan dia nimbun atau nyimpan sampah-sampah kayak gitu, itu tuh hasilnya bisa apa ya, bisa jadi nggak baik gitu loh buat kesehatan tubuhnya, bisa nimbulin penyakit. Apalagi di musim penyakit kayak sekarang ini kan, kita cuci tangan harus benar segala macem. Ya percuma kita cuci tangan kalau di dalam kamar kita ada bertebaran di mana-mana gitu. Apa ya yang gue pikirin juga ya, orang yang kondisinya kayak gitu bakal susah buat sosialisasi. Karena kebanyakan orang yang terjebak dalam kondisi nimbun sampah itu pasti nggak mau atau nggak pengen ngebawa orang lain, entah temennya atau siapa gitu, ke tempatnya, karena dia pasti malu gitu dan nggak enak kondisi kamarnya kayak gitu. Takutnya itu nanti bakal ngeganggu kehidupan sosialnya dia juga gitu, kehidupan sosial dia sama orang lain takut terganggu juga, yang malah nanti ngebikin kondisinya jadi makin parah lagi. Jadi kalau lu punya sanak saudara, sepupu, temen atau siapapun yang kayak gitu, men, tanya dulu lah baik-baik gitu. Karena gue sempet nonton video dari Korea gitu, Clean Avenger, dan emang biasa ngurusin hal-hal yang kayak gini, dan emang selalu ada latar belakang gitu. Yang terakhir gue lihat sih latar belakangnya kacau banget, pokoknya alasannya emang karena depresi dan segala macemnya. Jadi kesehatan mental itu penting, please be aware. Jaga kesehatan juga. Ini gue jadi ngeblank gini mau ngomong apa. Maka itu aja deh buat video gue kali ini. Jadi ini intinya tuh gue pengen kayak ngelurusin gitu loh, soalnya di artikel-artikel media online gitu bahasannya malah jadi kesannya nyerang siapapun yang punya kamar itu, padahal ada alasan-alasan lain di balik itu yang kayaknya tuh media nggak pengen tahu banget gitu. Dia gue pengen nyeritain dari sudut pandang temen yang punya kosan sama yang punya yang nyewa kosan itu sendiri. Jadi itu aja buat video gue kali ini. Semoga ada pembelajaran yang berguna, meskipun gue nggak tahu yang berguna tuh apa. Subscribe kalau masih mau dengerin gue ngomong, like videonya kalau suka, dislike aja kalau nggak suka nggak apa-apa. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, ingat, tetaplah baik-baik saja, tolong. Nama gue Andri, sekian dan terlepas dari perkara serius tentang mental health tadi ya, tentang kesehatan mental tadi, setelah ngelihat keadaan kamar yang kayak gitu, banyak orang yang seketika langsung ngerasa keadaan kamarnya tuh kayak mendingan aja gitu. Dan gue salah satunya. gue setelah ngeliat keadaannya kayak gitu, gue langsung ngerasa kayak, men, kayaknya gue nggak parah-parah amat deh gitu. lu kalau masuk ke kamar gue, keadaannya tuh nggak cuma kayak kapal pecah cuy, kayak perang dunia anjing. Baju celana di mana-mana, kabel berserakan, di kasur gua ada rudal Korea tuh. Macem-macem dah pokoknya sih kayak. Lagian gue juga bingung kenapa disebutnya kapal pecah ya. Kenapa nggak kapal lan? Wah, kapalan. Cuk, lanjut. Mantap.